Ini adalah kisah tentang masa kecil Remus Lupin. Remus Lupin lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1960 dengan nama lengkap Remus John Lupin. Dia adalah anak tunggal dari pasangan Lyall Lupin dan Hope Howell. Pada mulanya, Remus adalah anak yang sehat dan ceria yang menjadi sumber kebahagiaan kedua orang tuanya. Hingga akhirnya, sebuah petaka menimpa keluarga itu yang membuat Remus menjadi manusia serigala. Dan kemudian, kehidupan mereka tidak lagi sama. Bagaimana petaka itu bisa terjadi? Semua berhubungan erat dengan pekerjaan ayahnya. Pada video ini, semuanya akan kita bahas secara mendetail. Ayah Remus bernama Lyall Lupin. Di masa mudanya, dia adalah seorang pemuda yang sangat pintar namun sedikit pemalu. Lyall bekerja di Kementerian Sihir, dan saat berusia 30 tahun, namanya cukup dikenal dalam bidang penampakan roh non-manusia. Bidang ini menangani poltergeist, bogart, dan makhluk-makhluk aneh lainnya. Ketika melakukan investigasi ke hutan Wells yang lebat, di mana bogart ganas terindikasi bersembunyi, Lyall secara tak sengaja bertemu dengan calon istrinya. Saat itu, Hope Howell, seorang gadis mugel, yang bekerja di sebuah kantor asuransi di Cardiff, tengah pulang bekerja. Dan dia melewati sebuah hutan, di mana terdapat bogart sedang bersembunyi di sana. Bogart adalah makhluk yang akan berubah menjadi sesuatu yang paling ditakuti oleh mangsanya. Dan bogart termasuk salah satu makhluk yang kehadirannya bisa diketahui atau dirasakan oleh mugel. Sedangkan Hope Howell adalah orang yang sangat imajinatif dan sensitif, sehingga dia meyakini bahwa ada sesuatu yang mengawasinya dari antara pepohonan yang gelap. Karena imajinasi Hope Howell yang begitu aktif, bogart itu akhirnya mengambil bentuk seorang pria besar yang tampak jahat, yang kemudian menakuti Hope dengan geraman-geraman mengerikan. Hope menjerit ketakutan, sehingga teriakannya terdengar oleh Lyall. Lyall berlari melewati pepohonan menuju sumber suara, dan kemudian dengan mudah mengatasi bogart tersebut. Setelah masalah teratasi, Lyall mencoba menenangkan Hope agar tidak lagi khawatir, dengan mengatakan, "Tidak apa-apa, itu hanya bogart." Namun Hope tidak mengerti, karena dia adalah seorang mugel. Menyadari betapa cantiknya gadis itu, Lyall membuat keputusan yang tepat. Dia tidak mengatakan apapun lagi tentang bogart, tetapi sebaliknya, dia menyetujui pernyataan Hope, yang mengatakan bahwa pria yang menyerang tadi sangat besar dan menakutkan, dan Lyall kemudian menemani Hope pulang untuk memastikan keselamatannya. Kedua orang itu akhirnya saling jatuh cinta, dan beberapa bulan kemudian, Lyall mengatakan dengan malu-malu bahwa Hope sebenarnya tidak benar-benar dalam keadaan bahaya ketika diserang bogart. Namun hal itu tidak mengurangi antusiasme Hope terhadapnya. Setelah lamaran Lyall diterima, mereka kemudian menikah, lengkap dengan kue pernikahan dengan bentuk bogart. Setahun setelah pernikahan itu, lahirlah anak mereka, yang diberi nama Remus John Lupin. Anak laki-laki kecil yang sehat dan ceria, yang menunjukkan tanda-tanda awal bahwa dia adalah seorang penyihir. Kedua orang tuanya mulai membayangkan bahwa kelak ia akan mengikuti jejak ayahnya, bersekolah di sekolah sihir, Hogwarts. Pada saat Remus berusia 4 tahun, jumlah aktivitas sihir gelap di seluruh negeri terus meningkat. Sementara sedikit yang tahu apa yang ada di balik serangan dan penampakan itu. Gerakan pertama Lord Voldemort sedang berlangsung, dan pelahap maut merekrut semua jenis makhluk gelap untuk bergabung dalam upaya mereka untuk menggulingkan Kementerian Sihir. Kementerian Sihir kemudian memanggil seluruh layanan otoritas pada makhluk gelap, bahkan yang terkecil seperti bogart dan poltergeist, untuk membantu mereka memahami dan mengatasi ancaman tersebut. Lyall Lupin termasuk di antara mereka yang diminta bergabung, dan Lyall dengan senang hati menyanggupinya. Namun, kisah sedih keluarga Lupin baru saja akan dimulai. Diawali dari ditangkapnya seorang manusia serigala bernama Fenrir Greyback oleh Kementerian Sihir atas tuduhan pembunuhan 2 mugel. Lyall Lupin menjadi bagian dari tim komite yang menginterogasinya. Pada waktu itu, pencatatan manusia serigala oleh Kementerian Sihir belum berjalan dengan baik. Manusia serigala sangat dijauhi oleh masyarakat penyihir, sehingga mereka umumnya menghindari kontak dengan orang lain. Mereka bahkan akan melakukan apapun untuk menghindari pendaftaran. Fenrir Greyback, yang Kementerian Sihir tidak tahu bahwa dia adalah manusia serigala, mengaku bahwa dia hanyalah seorang mugel gelandangan. Dia mengatakan bahwa dia benar-benar kagum
mengetahui dirinya berada di ruangan yang penuh dengan penyihir. Dia juga takut dengan pembicaraan mereka tentang anak-anak malang yang mati. Kelelahan akibat kerja yang terus-menerus dalam menghadapi teror ini, dan juga kurangnya pengetahuan tentang manusia serigala, membuat dua orang anggota komite interogasi mempercayai pernyataan Greyback. Pakaian kotor dan tidak adanya tongkat sihir dianggap sebagai bukti yang cukup untuk melepaskannya. Tetapi Liol Lupin tidak dengan mudah dibodohi. Dia mengenali tanda-tanda tertentu dalam penampilan dan perilaku Greyback, dan memberitahu komite bahwa Greyback harus tetap ditahan, setidaknya hingga 24 jam lagi, di mana bulan purnama akan muncul. Namun Liol ditertawakan. Mereka memandang rendah Liol dan menganggap kemampuannya hanya sebatas pada penanganan Bogart. Liol yang biasanya santun menjadi sangat marah. Dia berteriak-teriak kepada mereka. Dalam keadaan emosi, dia mengatakan bahwa manusia serigala itu tidak berjiwa, jahat, dan tidak pantas mendapatkan apapun selain kematian. Liol akhirnya diusir keluar ruangan, dan kepala komite meminta maaf kepada Greyback lalu membebaskannya dari segala tuduhan. Sebagai kebiasaan jika salah memeriksa seorang tersangka, jampi memori akan digunakan, sehingga para terperiksa akan melupakan semua yang terjadi di ruang penyelidikan. Namun, sebelum hal itu dilakukan kepada Greyback, penyihir yang bertugas telah diserang oleh dua kaki tangan Greyback yang mengintai di balik pintu. Dan ketiga manusia serigala itu segera melarikan diri. Tanpa membuang waktu, Greyback langsung bercerita kepada teman-temannya bagaimana Liol Lupin baru saja menggambarkan keadaan mereka. Liol telah membeo apa yang selama ini menjadi pandangan umum komunitas penyihir tentang manusia serigala. Balas dendam mereka, terutama kepada Liol Lupin, akan berlangsung cepat dan mengerikan. Pembalasan itu akhirnya terjadi. Saat itu, sesaat sebelum ulang tahun kelima Remus Lupin, Greyback mendatangi kediaman Liol. Ketika Remus sedang tidur nyenyak, Fenrir Greyback memasuki kamarnya dengan mendobrak jendela dan kemudian menggigitnya. Liol datang tepat waktu. Dia menyerang Greyback dengan sejumlah kutukan hebat yang berhasil mengusirnya sekaligus menyelamatkan nyawa putranya. Namun, semua sudah terlambat. Anaknya dipastikan akan menjadi manusia serigala. Liol tidak pernah memaafkan dirinya atas kata-kata kasar yang telah diucapkannya di depan Greyback pada saat penyelidikan. Karma itu kini berbalik kepadanya ketika anak kesayangannya kini menjadi manusia serigala. Tetapi baginya, tidak ada yang berubah tentang Remus yang menyenangkan dan pintar, kecuali untuk periode mengerikan saat bulan purnama tiba, ketika dia mengalami transformasi yang menyiksa dan menjadi bahaya bagi semua orang di sekitarnya. Selama bertahun-tahun, Liol menyimpan fakta tentang serangan itu dari putranya, termasuk identitas sang penyerang. Liol melakukan apapun dalam usahanya mencari obat, tetapi tidak ada ramuan atau mantra yang bisa membantu putranya. Sejak saat itu, kehidupan keluarga didominasi oleh kebutuhan untuk menyembunyikan kondisi Remus. Mereka mulai hidup berpindah-pindah, dari desa ke kota maupun sebaliknya, sambil meninggalkan desas-desus tentang perilaku aneh bocah itu. Rekan-rekan sesama penyihir mulai menyadari bagaimana Remus menjadi pucat saat menjelang atau setelah bulan purnama tiba. Liol melarang anaknya bergaul dengan anak-anak lain. Dia khawatir jika nanti Remus secara tidak sengaja bercerita tentang kondisinya. Akibatnya, terlepas dari orang tuanya yang penuh kasih, Remus adalah anak yang sangat kesepian. Ketika Remus masih kecil, penanganannya selama bertransformasi tidaklah sulit. Ruangan terkunci, dan banyak mantra pembungkaman biasanya sudah cukup. Namun, ketika dia mulai tumbuh dan telah berusia 10 tahun, dia mampu mendobrak pintu dan menghancurkan jendela. Mantra yang lebih kuat kini diperlukan untuk menahannya. Dan kedua orang tuanya menjadi kurus karena khawatir dan takut. Mereka mencintai Remus, tetapi mereka tahu bahwa komunitas penyihir yang sudah dilanda ketakutan akan aktivitas gelap yang meningkat tidak akan toleran terhadap manusia serigala yang tidak terkendali. Harapan yang pernah mereka miliki untuk putra mereka tampak hancur. Liol bertekad akan mendidik anaknya di rumah. Dia meyakini Remus tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di sekolah. Sesaat sebelum ulang tahun ke-11 Remus, tidak kurang dari seorang Albus Dumbledore, kepala sekolah Hogwarts, datang tanpa diundang ke rumah keluarga Lupin. Bingung dan ketakutan, Liol dan Hop mencoba menghalangi pintu masuk. Namun, beberapa menit kemudian, Dumbledore terlihat sudah duduk di dekat perapian,
makan sangkakala, dan bermain gobstones dengan Remus. Dumbledore menjelaskan kepada keluarga Lupin bahwa dia tahu apa yang terjadi pada putra mereka. Greyback telah membual tentang perbuatannya, dan Dumbledore memiliki mata-mata di antara makhluk-makhluk gelap. Dumbledore juga mengatakan bahwa Remus harus sekolah. Dia meyakinkan Leo dan Hope bahwa dia telah menciptakan pengaturan tertentu, sehingga akan ada tempat yang aman dan nyaman bagi Remus untuk bertransformasi setiap bulan. Karena prasangka umum tentang manusia serigala, mereka setuju bahwa kondisi Remus tidak boleh disebarluaskan. Sebulan sekali, Remus akan pergi ke sebuah rumah di desa Hogsmeade, di mana dia bisa berubah dengan damai. Rumah itu dijaga oleh banyak mantra, dan hanya dapat dicapai melalui lorong bawah tanah dari halaman Hogwarts. Kegembiraan Remus melampaui apapun yang dia miliki sebelumnya. Hidupnya tidak lagi kesepian, karena akhirnya, di sekolah, dia memiliki sahabat-sahabat yang hebat, serta hidup penuh petualangan. Kehidupan Remus selama di sekolah ini akan diceritakan dalam video berikutnya.